Nah, teman-teman, kali ini saya sedang berada di salah satu kawasan hutan di daerah Nagreg. Tujuan saya kali ini adalah untuk mengeksplor nih ada apa saja di kawasan hutan tersebut. Nah, ingin tahu seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus perjalanan saya. Tujuan saya kali ini yaitu menuju salah satu sumber mata air yang ada di hutan ini. Pada kali ini saya akan sharing apa saja yang akan saya dapatkan pada perjalanan kali ini. Belum terlalu jauh melangkah, akhirnya saya menemukan salah satu tumbuhan yang sangat bermanfaat. Nah, teman-teman, selama perjalanan tadi saya melihat nih beberapa tumbuhan yang manfaatnya sangat besar sekali ya. Nah, salah satunya adalah ada tumbuhan pecut kuda. Nah, seperti ini teman-teman. Daunnya kurang lebih seperti ini dan dia khasnya memiliki batang daun seperti pecut kuda. Makanya dinamakan pecut kuda. Nah, manfaat tumbuhan ini adalah sebagai obat herbal dan kaya antibakteri. Salah satunya adalah untuk meredakan radang tenggorokan, kemudian memperlancar saluran pernapasan apabila saluran pernapasan kita infeksi, kemudian menurunkan demam. Nah, selain itu ada lagi nih tumbuhan sebagai obat herbal. Nah, sini saya sudah menemukan salah satu tumbuhannya. Namanya tumbuhan babadotan. Tumbuhan babadotan ini biasanya digunakan sebagai obat luar ketika kita luka ataupun lecet. Nah, kita bisa memanfaatkan si bagian daunnya ini. Bagian daunnya ini nanti kita lumatkan. Setelah kita lumatkan, baru kita tempelkan di area yang luka. Alam telah menyediakan segalanya, baik kebutuhan dasar manusia, tumbuhan maupun hewan. Mulai dari energi, makanan, hingga tempat tinggal. Setelah perjalanan panjang, dari mulai hutan homogen, yaitu karakter hutan yang terdiri atas satu jenis pohon, sampai jenis hutan heterogen, yaitu hutan yang terdiri atas beberapa tumbuhan yang ada di dalamnya. Sampai akhirnya saya menemukan salah satu titik sumber mata air yang ada di hutan ini. Nah, teman-teman, kita sampai di titik mata air. Setelah tadi kita melewati beberapa jalur pegunungan, mulai melewati hutan homogen sampai di sini kita hutan heterogen ya karakternya. Nah, bisa dilihat airnya cukup melimpah, tetapi kita akan melanjutkan lagi nih perjalanan ke balik bukit ini karena di balik bukit ini ada sumber mata air yang lebih besar. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanannya. Tak disangka, semakin dalam saya menyusuri hutan, ternyata semakin banyak sumber mata air di dalamnya. Hal ini menandakan bahwa kelestarian alam yang ada di hutan ini masih sangat terjaga. Maka dari itu, kewajiban kita sebagai manusia adalah menjaga kelestarian alam, menjaga keseimbangan ekosistem, serta melindungi keanekaragaman hayati. Teman-teman, nah ini saya menemukan tumbuhan pakis ya, masih masuk ke dalam kategori atau keluarga tumbuhan paku-pakuan. Nah, tumbuhan ini juga bisa kita konsumsi, biasanya dibuat lalapan atau kalau teman-teman ketika muncak atau naik gunung biasa masak mie. Nah, untuk menambah nutrisi teman-teman bisa tambahkan tumbuhan pakis ini. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya tibalah saya di titik lokasi yang saya tuju. Di lokasi ini, area sungainya pun cukup luas. Airnya cukup jernih. Di sini kita bisa menyegarkan badan dengan cara berenang atau sekedar berendam di sungai ini. Nah, teman-teman, menurut ilmu kesehatan, manusia perlu minum
1-2 liter per hari untuk kegiatan ringan. Apalagi ketika berkegiatan atau beraktivitas berat, manusia perlu minum 3-4 liter atau bahkan lebih untuk mencegah dehidrasi dan ketidakseimbangan mineral pada tubuh kita. Nah, jadi teman-teman masih mau puncak bawa air 1 botol. Nah, persiapkan sebanyak mungkin kebutuhan air ketika sebelum berkegiatan di alam bebas. Oke teman-teman, ketika saya berkegiatan di alam bebas, saya selalu berlatih nih untuk mempersiapkan apabila saya lupa tidak membawa perlengkapan yang seharusnya dibawa. Salah satunya adalah korek gas atau pemantik api. Nah, gimana sih untuk meminimalisir ketika kita tidak membawa perlengkapan ataupun tidak membawa korek api? Salah satunya adalah kita membuat bow drill, pemantik api yang mengandalkan gesekan kayu. Nah, seperti apa caranya? Mari saya contohkan. Apinya udah mulai nyala teman-teman. Nah, seperti itu cara menyalakan api tanpa korek gas atau korek api. Nah, teman-teman, ketika kita berkegiatan di alam bebas, ada hal yang harus kita perhatikan dan sangat penting. Yang pertama adalah bahaya. Nah, bahaya di sini yaitu dibagi menjadi 2. Ada bahaya objektif dan bahaya subjektif. Nah, bahaya objektif adalah bahaya yang ditimbulkan dari alamnya itu sendiri. Salah satu contohnya adalah pohon tumbang ataupun longsor, atau mungkin kebakaran hutan dikarenakan kemarau panjang. Nah, itu salah satu bahaya objektif. Kemudian ada juga nih bahaya subjektif. Bahaya subjektif ini biasanya ditimbulkan dari manusianya itu tersendiri. Nah, contohnya seperti persiapan kita atau perlengkapan kita ketika berkegiatan itu kurang lengkap. Siapan fisik dan mental kita belum terpenuhi ataupun tidak siap gitu. Sampai akhirnya ketika berkegiatan kita memaksakan diri dan berakibat fatal. Dan kita juga tidak mengetahui tanda-tanda bahaya ataupun cuaca ekstrim. Bahkan kita juga tidak bisa membaca atau bernavigasi ketika berkegiatan di alam terbuka seperti ini. Nah, maka dari itu sebenarnya bencana ini bisa kita minimalisir dengan cara persiapan kita dan kesiapan kita, kemudian perlengkapan kita disiapkan sebelum berkegiatan di alam bebas. Oke teman-teman, cukup sekian perjalanan saya kali ini. Saksikan perjalanan-perjalanan kami selanjutnya. Ingat, dimanapun kita berada, kita adalah tamu, maka dari itu bertamulah dengan etika. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Alam merupakan sumber kebutuhan manusia sekaligus sumber ilmu pengetahuan yang tiada batasnya. Cukup sekian perjalanan kali ini, sampai jumpa di perjalanan-perjalanan kami selanjutnya.